E-News Portal setiap hari jam 4 sore di E-News. Sembelit ganggu rutinitas pagimu? Kembalikan dengan Dulcolax. Efektif atasi sembelit, menstimulasi gerakan usus, bekerja nyaman semalaman. Pagi hari BAB lancar lagi dengan Dulcolax. Aduh, gimana ya caranya? Adek, kenapa? Nih, mau banget kesukaan kamu. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie. Likam Kipanda Saus Tiram bikin masakan lebih istimewa. Warnanya menggoda, aromanya menggugah. Daging lebih juicy, rasa gurih lezatnya istimewa. Coba deh kelezatan istimewa dengan Likam Kipanda Saus Tiram. Batuk menerjang. Minum Obida dengan madu yang bermanfaat yang lebih dari 10 herbal alami, meredakan batuk berdahak dan membantu melegakan tenggorokan. Dapat dilarutkan dengan air. Batuk berdahak dan sakit tenggorokan, minum Obida. Dua lapisan krim susu dan coklat dipadu dengan 2 bola wafer yang renyah. Kinder Joy, kebaikan patut dihargai dengan hadiah. Yo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Mata Elang edisi 5 November 2025 bersama saya Muhammad Aldiansyah. Dalam program ini kita akan membahas beragam peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan sementara. Para teradu dinilai telah mengeluarkan pernyataan atau sikap yang memicu kemarahan publik pada akhir Agustus lalu. Salah satu anggota DPR yang dijatuhi sanksi adalah Ahmad Sahroni dari fraksi Nasdem. Ia dilaporkan ke MKD DPR terkait ucapannya yang dinilai menggunakan diksi tidak pantas. MKD menyatakan Ahmad Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif selama 6 bulan terhitung sejak putusan dibacakan. Putusan ini memunculkan pernyataan publik, apakah sanksi yang dijatuhkan MKD sudah tepat dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja anggota DPR yang dinonaktifkan. KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP. KPK menyebut Gubernur Riau diduga meminta fee sebesar 7 miliar rupiah. Wow, 7 miliar pemirsa. Bukan angka yang sedikit, wahai pemirsa. Apa alasan Gubernur Riau yang baru menjabat ini melakukan korupsi? Belum 1 tahun udah begini. Bagaimana jika tidak ditindak cepat, pemirsa? Mungkin Riau akan alami ketertinggalan yang cukup. Ya, begitulah, kita langsung beralih ke topik ketiga pemirsa, yakni Presiden Prabowo ingin kereta cepat wush dapat dihubungkan sampai ke Banyuwangi. Namun yang masih jadi pertanyaan, dari mana duitnya? Dari mana duitnya pemirsa? Apakah akan menggunakan dana negara atau justru akan membebani APBN lagi seperti wush Jakarta Bandung, wahai pemirsa? Semua akan kita bahas bersama dalam Mata Elang, karena tidak ada dialog yang tajamnya setajam Mata Elang. Baik, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan bahwa Lake Reaper untuk sementara harus beristirahat dikarenakan sakit. Jadi untuk sementara saya akan menggantikan Lake Reaper. Saya Muhammad Aldiansyah pemirsa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi siang bahwa MKD atau Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan sementara, bukan dipecat.
namun diberhentikan sementara. Ada. Lucunya lagi, salah seorang yang menjadi jangkerok amarah rakyat hanya dinonaktifkan sementara selama 6 bulan. Ada. Betapa lucunya negeri ini. Oke, berikut cuplikannya wahai pemirsa.